Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Fenomena budaya pop ternyata tidak hanya berhenti di layar lebar. Karakter animasi bahkan bisa mengubah arah perdagangan global. Kemunculan karakter ular dalam film Zootopia 2 memicu lonjakan minat terhadap spesies ular asli Asia Tenggara termasuk dari Indonesia. Lantas bagaimana tren hiburan ini bisa bertransformasi menjadi peluang ekonomi dan apa artinya bagi posisi Indonesia di pasar global? Rekan saya Rian Antoro akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Rian. Baik, terima kasih Ellen. Dan seperti yang sebelumnya telah Ellen sampaikan, memang kalau kita ketahui fenomena budaya pop ini kembali memberi dampak pada perdagangan global. Kemunculannya salah satunya ini pemirsa adalah karakter The Snake. Kalau mungkin kamera bisa menyorot, di sisi sebelah sini ya pemirsa, ini merupakan karakter dari film Zootopia 2 yang memang memicu lonjakan minat terhadap ular berbisa asal Asia Tenggara. Karakter animasi The Snake ini ternyata dinilai sangat mirip dengan Blue Pit Viper. Kita geser ke sini. Ini adalah ularnya yang dibilang mirip sama karakter The Snake. Pemirsa, ini adalah spesies yang hidup di hutan Indonesia. Karena memang sejak film dirilis, permintaan internasional terhadap ular bernilai tinggi, meningkat, dan mendorong pergeseran pola ekspor reptil hidup Indonesia. Sehingga ular tersebut bukan sekedar tren hiburan, tapi sudah masuk ke rantai perdagangan global. Dan kita akan langsung saja pemirsa membahasnya dalam Zootopia Effect. Ular RI naik kelas di pasar global. Kita akan bahas dulu pemirsa yang pertama. Karakter Gary the Snake ini merupakan karakter apa sih sebetulnya? Nah, karakter Gary the Snake ini merupakan karakter Zootopia 2 yang mencuri perhatian dengan desain visual yang unik. Dan ini sangat mirip dengan karakter ular yang ada di Indonesia. Yang kita tahu di sini namanya adalah Blue Pit Viper Indonesia atau punya nama ilmiah Trimeresurus insularis. Dan warnanya juga kebiruan pemirsa. Bentuk kepala segitiga membuat terlihat eksotis dan Anda bisa sebetulnya melihat seperti apa ini sebaran habitatnya pemirsa Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, lokasi di Bali dan Lombok Flores. Ada ciri-ciri visual yang warna biru yang mirip dengan karakter yang ada di Zootopia tadi. Dan juga ini adalah perilaku, tingkat bisa, makanan, dan juga perdagangan internasional. Kita bisa lihat seperti ini dan bisa Anda saksikan. Karena memang sejak film dirilis, nyatanya pemirsa pencarian dan permintaan terhadap ular ini melonjak tajam. Karena ini juga berdampak terhadap penjualan reptil yang ada di Indonesia, Malaysia, dan beberapa pulau tropis lainnya. Lantas sebetulnya kategori reptil hidup dengan kode HS010620 ini sebetulnya seperti apa sih untuk transaksi yang ada dan didorong dari film Zootopia ini? Kita akan lihat di slide selanjutnya pemirsa. Setelah kita mengenal apa itu Blue Pit Viper, kita akan melihat data tujuan negara ekspor ular RI berdasarkan nilainya periode 2025. Dan di sini kita juga menghadirkan beberapa negara-negara ekspor ular. Dan ingat pemirsa, ini dalam juta dolar Amerika Serikat. Karena menurut data dari Kementerian Perdagangan ini, ekspor Indonesia untuk reptil tersebut sepanjang Januari hingga Oktober 2025 mencapai 2,6 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini turun 7,987% secara tahunan. Namun, walau penjualannya turun, tapi struktur pasarnya menunjukkan pergeseran geografis yang relevan dengan tren di Asia. Angkanya atau jumlah besarannya ini meningkat pemirsa. Amerika Serikat tercatat sebagai tujuan ekspor terbesar untuk kategori reptil yang hidup dari Indonesia. Di peringkat pertama pemirsa, disusul juga oleh Jepang, Singapura, India, Korea, dan seterusnya. Dan India, kalau kita lihat di sini pemirsa, ini mencatat lonjakan pertumbuhan paling signifikan dengan kenaikan hampir 200% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan negara lain seperti Kanada, Jerman, Korea, dan Afrika menunjukkan pertumbuhan 2 digit. Meski China tidak muncul sebagai tujuan ekspor terbesar secara resmi, laporan media lokal menyebut permintaan domestik di negara tersebut melonjak tajam, termasuk di beberapa platform e-commerce seperti yang kita ketahui di sana, kehabisan stok ular berbisa dari Asia Tenggara sebelum akhirnya menurunkan penawarannya pemirsa. Dan kita akan melihat seperti apa sebetulnya data ekspornya. Ini merupakan tujuan negara. Kita akan melihat seperti apa data-data ekspor yang akan kami hadirkan pemirsa, di mana ini semakin jelas grafik ini menunjukkan pertumbuhan ekspor ular Indonesia berdasarkan negara tujuan bukan dari nilai terbesar tapi dari laju pertumbuhannya. Artinya angka di sini bicara arah pasar, bukan sekedar siapa pembeli yang paling besar. Terlihat untuk data di sini Qatar menjadi posisi paling pertama dengan pertumbuhan secara tahunan Anda bisa melihat ini sekitar 1.200,75% secara tahunan pemirsa. Dan meski nilai ekspornya masih kecil, lonjakan ini menandakan
pasar Timur Tengah mulai terbuka untuk perdagangan reptil hidup asal Indonesia. Afrika Selatan juga menunjukkan tren peningkatan yang sama pemirsa, di mana ada Afrika Selatan, Pakistan yang masing-masing di atas 200 hingga 300%. Dan ini menunjukkan bahwa pasar-pasar baru di luar tujuan ekspor tradisional sebelumnya ini sudah mulai muncul. Sementara India, Kanada, dan Jerman mencatat pertumbuhan kuat dengan nilai ekspor yang lebih tinggi. Dan negara-negara ini menjadi penopang utama ekspansi karena permintaan tumbuh dan volumenya yang sudah terbantu. Namun sebaliknya kalau kita lihat di sini pemirsa, ada Jerman, ada Taiwan, ada Perancis. Ini adalah negara yang menunjukkan pertumbuhannya relatif datar, sehingga menunjukkan bahwa pasar lama juga sudah jenuh dan stabil, bukan lagi menjadi pergerak utama pertumbuhan. Masih soal ekspor reptil atau ular yang tadi kita bahas pemirsa, dan ini adalah pergerakan ekspor ular RI, atau secara spesifik tadi kalau kita bahas ini merupakan Blue Pit Viper pemirsa. Grafis ini menunjukkan dan membandingkan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah nilai ekspor yang berwarna hijau, ini dalam dolar Amerika Serikat. Dan juga kalau di sini kita lihat volume fisiknya dalam kilogramnya. Ini yang tadi sebelumnya saya bahas pemirsa, kami menghadirkan data dari tahun 2021 sampai 2025. Sekilas kelihatan memang stabil, tapi kalau diperlihatkan dan diperhatikan lebih dalam, arahnya justru berlawanan. Pertama kita lihat dari volume fisiknya dulu pemirsa. Secara jumlah kilogram ular yang diekspor Indonesia memang terus menurun. Dari 163 di 2025 menjadi 137.000 kilogram saja pemirsa. Namun kalau kita melihat secara nilai dolar Amerika Serikat justru mengalami peningkatan, sehingga harga untuk 163.000 kilogram di angka sekian. Namun untuk 137.000 ketika menurun, ini memang menurun tapi hanya sedikit, sehingga kualitas dari kuantiti yang terhitung sedikit ini terjadi peningkatan. Jadi memang kalau kita lihat satu hal penting, harga rata-rata per kilogramnya ini meningkat. Indonesia tidak lagi mengekspor ular secara massal, melainkan semakin terkonsentrasi pada spesimen yang bernilai tinggi. Jadi dijual bukan jumlah, tapi keunikannya pemirsa. Jadi kita bisa melihat sebetulnya bahwa budaya pop itu sangat berdampak bagi sebuah pola perdagangan global. Salah satunya pasar global yang kita ketahui saat ini tidak lagi mencari ular generik, namun pasar memburu spesies dengan identitas visual kuat dan cerita di baliknya. Dan Pit Viper biru yang viral lewat budaya pop atau film Zootopia masuk ke kategori ini. Spesies langka dan ikonik selalu dihargai lebih mahal meski volumenya terbatas. Itulah sebabnya ekspor ular Indonesia bergerak ke arah nilai bukan jumlah, volume turun tapi harga per kilogram naik. Dan fenomena ini harusnya menjadi sebuah hal yang patut dilihat oleh pemerintah kita, bahwa kita bisa belajar dari hal-hal tersebut dan bisa mengalokasikan untuk ekonomi Indonesia, Ellen. Menarik sekali penjelasannya Rian. Tentunya Indonesia bisa go internasional, salah satunya lewat keunikan hewan reptil yang kita punya ya. Iya, kalau dari Ellen sendiri melihatnya kan pasti pernah bawa anak untuk nonton film Zootopia kan? Nah, tanggapan kamu sendiri dari karakterisasi yang dihadirkan dalam film tersebut seperti apa? Tentu sangat mencerminkan adanya keunikan dan juga ciri khas daripada ular reptil yang tadi disebut Blue Pit Viper. Okay. Terus ada banyak hewan-hewan lainnya kan, ada kelinci. Dan ini kayak semacam sebuah media, wadah untuk menginformasikan bahwa ada banyak keanekaragaman hewan-hewan yang ada tidak hanya di Indonesia atau secara global. Oke, baik. Terima kasih Rian untuk penjelasan yang begitu lengkap.